الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa adalah senjata orang mukmin dan merupakan ibadah yang sangat mulia dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Quran Surat Ghafir ayat 60. Namun, tahukah Anda bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menjadi penghalang dikabulkannya doa kita? Mari kita pelajari bersama 10 perbuatan yang bisa membuat doa kita tertolak berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Yang pertama adalah memakan makanan haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana yang diperintahkannya kepada para rasul." Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang mengembara jauh, rambutnya kusut, berdebu, mengangkat tangannya ke langit sambil berdoa, "Ya Robbi, ya Robbi," padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Makanan haram tidak hanya daging babi atau bangkai saja, tetapi juga rizki hasil korupsi, mencuri, riba, atau usaha yang tidak halal. Yang kedua adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan janganlah kamu merusak amal-amalmu." Quran Surat Muhammad ayat 33. Iman kepada Allah dan juga Rasul-Nya adalah syarat fundamental. Tidak percaya kepada Rasul berarti menolak tuntunan yang Allah berikan melalui beliau. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang yang tidak percaya kepada utusannya? Kemudian yang ketiga adalah tidak melaksanakan perintah Allah dengan sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah tempat yang sebaik-baiknya." Quran Surah An-Nisa ayat 69. Melaksanakan perintah Allah dengan sempurna mencakup menjalankan rukun Islam, menjauhi larangannya, dan mengikuti sunnah Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka,
Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surah Ali Imran ayat 135. Berdoa sambil terus berbuat maksiat menunjukkan ketidaksungguhan dalam bertaubat. Yang keempat adalah berdoa sambil berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." Quran Surah Maryam ayat 59. Sholat adalah tiang agama. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita jika kita menyia-nyiakan rukun Islam yang paling utama setelah syahadat? Yang kelima adalah menyia-nyiakan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 doa yang mustajab: doa orang yang berpuasa, doa orang yang teraniaya, dan doa orang tua untuk anaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sebaliknya, durhaka kepada orang tua dapat menghalangi berkah dan dikabulkannya doa. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Jika kita durhaka, bagaimana doa kita bisa dikabulkan? Yang keenam adalah memutus silaturahmi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memutus hubungan dengan saudara dan kerabat dapat menghalangi turunnya rahmat Allah, termasuk dikabulkannya doa. Yang ketujuh adalah berdoa dengan tergesa-gesa dan tidak sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang hamba akan terus dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk berbuat dosa atau memutus silaturahim, dan selama ia tidak tergesa-gesa. Ditanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa? Beliau menjawab, yaitu ia berkata, aku sudah berdoa dan berdoa, tetapi aku tidak melihat doaku dikabulkan. Lalu ia merasa bosan dan meninggalkan doa. Hadis riwayat Muslim. Kesabaran dalam berdoa adalah kunci. Allah mengetahui waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita. Kemudian yang kedelapan adalah berdoa untuk keburukan atau kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan manusia mendoakan keburukan sebagaimana ia mendoakan kebaikan, dan manusia itu sangat tergesa-gesa. Quran Surah Al-Isra ayat 11. Berdoa untuk hal-hal yang diharamkan Allah atau untuk menyakiti orang lain tidak akan dikabulkan. Yang kesembilan adalah sombong dan takabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Kesombongan menghalangi kita dari kerendahan hati yang diperlukan dalam berdoa. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Kemudian yang terakhir adalah tidak berwudu atau dalam keadaan tidak suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Meskipun tidak semua doa harus dengan wudu, namun kesucian fisik
dan spiritual sangatlah dianjurkan ketika bermunajah kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita introspeksi diri. Jangan sampai perbuatan kita sendiri yang menghalangi dikabulkannya doa. Perbaiki akhlak, jaga makanan halal, tunaikan kewajiban agama, dan bersabarlah dalam berdoa. Ingatlah firman Allah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surah At-Tolak ayat 2-3. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita yang baik dan menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.